Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya ada 5 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, diantaranya mendorong Presiden Prabowo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta guna mengusut tuntas aktor intelektual di balik aksi keji tersebut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan mendalam, Komnas HAM menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengungkapkan, tindakan tersebut merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, serta mencabut HAM Andri Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Setidaknya ada 5 poin pelanggaran fatal yang diidentifikasi, mulai dari penyiksaan hingga upaya pembatasan kebebasan berpendapat. Atas seluruh temuan tersebut, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada sejumlah pihak termasuk Presiden agar segera membentuk tim gabungan pencari fakta serta mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar selaras dengan KUHP. Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar kepolisian untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus hingga tuntas, terutama untuk mengungkap pelaku lain dari unsur sipil. Di sektor peradilan militer, Komnas HAM meminta proses hukum terhadap 4 tersangka berjalan transparan, di mana hakim diminta menggali keterangan mengenai rantai komando serta mempertimbangkan penggunaan pasal penyiksaan sesuai pasal 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kepada kepolisian, mendesak kepolisian sebagai penegak hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa penyerangan air keras terhadap saudara Andri Yunus hingga tuntas, terutama untuk mengungkap pelaku lain termasuk dari unsur sipil. Yang ketiga, pengadilan militer. Yang pertama, mendorong proses hukum di peradilan militer terhadap 4 tersangka dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengungkap dugaan operasi penyerangan terhadap korban, terutama dengan menggali keterangan tersangka atas peran siapa saja yang terlibat, atas perintah siapa yang bersangkutan melakukan tindakan serangan tersebut. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan pasal penyiksaan dalam penyidikan kasus ini berdasarkan pasal 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan hasil analisis dan bukti-bukti berupa rekaman CCTV, hasil analisis seldam dari kepolisian, teknologi yang digunakan kepolisian untuk mengakses percakapan dari BTS, serta keterangan saksi, Komnas HAM menyimpulkan berdasarkan kluster analisis rekaman CCTV setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung, nanti kami jelaskan, di sekitar kantor Yayasan YLBHI Jakarta Pusat. Kemudian ditemukan juga sekurang-kurangnya lebih 5 OTK lain yang berada di lokasi tersebut dan melakukan aktivitas yang mencurigakan. Dugaan keterlibatan sekurang-kurangnya 3 orang pelaku lain juga ada yang tidak di lapangan. Komnas HAM menitipkan pelindungan penuh kepada LPSK untuk memberikan pendampingan medis maupun rehabilitasi psikososial bagi Andri Yunus hingga pulih seutuhnya.